Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya, Mr. Paul. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai materi sosiologi untuk kelas 11. Jadi, terus simak videonya ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian dulu. Apakah kalian sering menghabiskan waktu kalian di luar rumah kalian atau di lingkungan sekitar kalian? Nah, tentunya saya yakin bahwa sebagian besar dari kalian menghabiskan waktu kalian di luar area rumah kalian. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, jika kalian amati secara lebih detail, apakah kalian menemukan kelompok-kelompok dalam lingkungan sekitar kalian? Saya yakin tentunya masing-masing dari kalian pasti minimal akan menemukan satu kelompok di dalam lingkungan sekitar kalian. Sebagai contoh, mungkin ada yang namanya kelompok keluarga, ada yang namanya kelompok bermain, anak-anak kah, orang dewasa kah, pemuda kah, ada yang namanya kelompok kendaraan sepeda motor, ada yang namanya kelompok partai politik, dan sebagainya. Nah, tanpa kita sadari, sejak kita lahir, kita itu sudah tergabung dalam berbagai jenis kelompok sosial dalam masyarakat. Sebagai contoh, waktu kalian lahir, kalian berada dalam suatu kelompok yang namanya keluarga. Setelah itu, kalian akan berada dalam kelompok agama tertentu. Setelah itu, kalian berada dalam kelompok suku tertentu. Atau kalian berada dalam kelompok sekolah tertentu dan sebagainya. Tentunya kelompok sosial ini sangat penting dalam kehidupan kita, karena kebanyakan dari kita pasti menghabiskan waktu hidup kita di dalam kelompok-kelompok sosial ini. Nah, kira-kira apa itu kelompok sosial? Nah, kita akan membahasnya saat ini. Dari kesimpulan beberapa ahli ini, maka dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi. Sederhananya seperti itu. Nah, berikut adalah syarat-syarat kelompok sosial menurut Robert K. Merton. Yang pertama adalah memiliki pola interaksi. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap individu yang berada dalam kelompok yang melakukan interaksi harus secara terus-menerus melakukan interaksi dengan anggota kelompok yang lainnya. Yang kedua, pihak yang berinteraksi harus mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari kelompok sosial tersebut. Sebagai contoh, kalian sebagai siswa dari sekolah Lentera Harapan Palopo, kalian sendiri mengaku bahwa kalian bagian dari kelompok sosial ini, maka kalian memang benar-benar termasuk dalam kelompok sosial ini. Yang ketiga, pihak yang berinteraksi didefinisikan sebagai bagian dari kelompok sosial tersebut oleh orang lain. Jadi, hal ini berarti bahwa orang lain menganggap kita atau orang lain menyetujui kita sebagai bagian dari kelompok sosial tersebut. Contohnya, ketika kalian sudah mengaku bahwa kalian merupakan bagian dari kelompok sekolah ini, maka hal tersebut belum tentu benar juga, kecuali pihak sekolah mengakui kalian sebagai bagian dari sekolah ini. Salah satu buktinya adalah dengan mengeluarkan kartu identitas siswa, yang berarti bahwa kalian bagian dari sekolah ini. Nah, ini kita sudah berbicara bahwa kelompok sosial itu merupakan kumpulan-kumpulan individu. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, apa bedanya kelompok sosial, kerumunan, dan publik? Karena kalau kita lihat, ini kan sama-sama merupakan sekumpulan orang. Coba kalian pikirkan beberapa saat, apa bedanya tiga hal ini? Oke, langsung kita bahas saja. Ternyata ketiga hal ini merupakan hal yang berbeda. Tadi kita sudah bahas mengenai kelompok sosial. Nah, sekarang kita bahas apa itu sih kerumunan.
Nah, kerumunan ini terjadi apabila sekumpulan orang berada dalam suatu tempat karena ada sesuatu yang menarik perhatian mereka bersama. Nah, kerumunan ini bukan merupakan kelompok yang terorganisir dan interaksi yang terjadi dalamnya memang bersifat langsung, tetapi bersifat secara tidak terduga dan spontan. Contoh, antrian di bioskop atau antrian sembako atau antrian makan gratis. Nah, hal-hal ini adalah hal-hal yang terjadi secara tiba-tiba atau hal-hal yang menarik perhatian mereka sehingga sekumpulan orang atau banyak orang berbondong-bondong mendatangi tempat tersebut. Nah, sedangkan publik ini juga berbeda dengan kelompok sosial. Kalau tadi kerumunan itu interaksinya bersifat langsung, sedangkan publik itu interaksinya bersifat tidak langsung dan biasanya melalui media komunikasi seperti TV, radio, YouTube, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa ciri-ciri dari kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial merupakan satu kesatuan yang nyata yang dapat dibedakan dengan kelompok sosial yang lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap kelompok memiliki keunikan atau ciri khas yang membedakan kelompok tersebut dengan kelompok yang lainnya. Sebagai contoh, kalian sebagai siswa Lentera Harapan Palopo, kita bisa membedakan kelompok sosial SLA Palopo dengan kelompok sosial SMA Negeri 1. Gimana cara bedainnya? Kita bisa lihat pakaiannya tentunya berbeda. Kita bisa lihat visi misinya berbeda dan lambangnya juga berbeda. Itu yang menjadi ciri khas tiap kelompok yang bisa dibedakan. Yang kedua, tiap kelompok sosial memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama dalam kelompok sosial tersebut. Contohnya, kalian siswa SLH Palopo memiliki visi dan misi dan juga profil lulusan siswa SLH. Tentunya kepentingan kalian sama dan juga tujuan dan nilai-nilai dalam sekolah ini semuanya bersifat sama. Yang ketiga, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu-individu yang saling terkait satu sama lain berdasarkan statusnya. Contohnya, status saya di sini sebagai guru dan kalian sebagai siswa, karena status ini berhubungan dengan kedudukan seorang dalam kelompok sosial tersebut. Itu. Yang keempat, tiap anggota kelompok memiliki perannya yang berbeda-beda. Peran di sini maksudnya apa? Peran adalah harapan orang lain terhadap kita itu seperti apa di dalam kelompok. Nah, di sini contohnya harapannya kalian di sini untuk belajar dan saya adalah untuk mengajarkan kalian. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah tiap anggota kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur setiap individu atau setiap anggota kelompok sosial tersebut. Ini bukan bertujuan untuk mengekang kita atau membatasi kita, tapi untuk mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu, melakukan tindakan kita seperti yang seharusnya agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, sekian pembelajaran kita di saat ini. Saya harap kalian bisa menyimaknya dan kalian bisa mengerjakan tugas yang saya berikan dan silakan cek di Google Classroom. Oke, kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan selanjutnya, yaitu di video selanjutnya. Jadi, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.